Jeritan itu pecah seperti kain tua yang disobek paksa di tengah malam. Bukan jeritan minta tolong, bukan pula tangis biasa. Suaranya panjang, parau, keluar dari dada yang seolah diperas sampai kering. Ia menembus dinding tipis kos-kosan, menyusup ke sela pintu, lalu berhenti tepat di tengkuk Bu Made yang sedang duduk sendirian di teras. Kamar nomor 4. Tangan Bu Made yang keriput gemetar. Cangkir kopi pahit di tangannya bergetar. Isinya tumpah membasahi kain yang ia kenakan. Bulu kuduknya berdiri tanpa aba-aba. Angin malam Jumat Kliwon itu biasa saja. Tapi hawa di sekitar kos mendadak berat. Seperti ada sesuatu yang ikut berdiri di belakangnya. Astungkare, gumamnya. Jeritan itu tidak sampai 1 menit. Tapi sisa getarnya menggantung lama di udara. Jantung Bu Made berdetak tak karuan. Ia menoleh ke lorong kos. Lampu bohlam kuning yang tergantung di tengah berkedip, seolah ragu untuk tetap menyala. Kamar nomor 4 gelap. Sejak 2 bulan lalu, kamar itu dikunci. Tidak ada penghuni, tidak ada barang. Tapi barusan, jeritan itu jelas berasal dari sana. Bu Made berdiri perlahan, lututnya terasa rapuh. Setiap langkah menuju lorong menyeret kenangan lama. Kenangan yang selalu ia kubur dalam-dalam. Dulu, sebelum kos ini berdiri, tanah ini bukan tempat orang tidur. Tanah ini setra lama. Kuburan kuno bagi mereka yang mati tidak wajar. Bayi dibuang, perempuan mati melahirkan, orang-orang yang pergi tanpa sempat diupacarai. Semua orang tua kampung tahu, Bu Made juga tahu. Tapi kebutuhan hidup lebih keras dari larangan adat. Ia berhenti beberapa langkah. Dari kamar nomor 4, bau anyir samar tercium, bercampur tanah basah dan bunga kamboja. Bau yang pernah ia cium di malam saat Rani meninggal. Wajah Rani muncul di ingatannya. Gadis pendiam dengan mata selalu sembab. Perutnya yang besar ditutup baju longgar. Dan Surya, pemuda kurus dengan tatapan kosong jarang menyapa. Malam itu Rani mati di kamar ini. Darah membasahi kasur, mengalir ke lantai. Surya berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Tidak ada tangis bayi, tidak pernah ada. Bu Made mengangkat tangan, hampir menyentuh pintu kayu yang catnya mengelupas. Besinya dingin, terlalu dingin. Jeritan kedua meledak. Lebih dekat, lebih jelas. Disertai isak tertahan seperti orang yang berusaha tidak berteriak tapi gagal. Bu Made melonjak mundur, jantungnya menghantam dada sendiri. Lampu lorong berkedip sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap menelan kos-kosan itu. Dalam gelap, udara terasa menyempit. Nafas Bu Made pendek-pendek. Ia mencium bau kamboja semakin kuat, disusul bau amis yang membuat perutnya mual. Lalu terdengar suara lain. Bukan langkah kaki, seperti sesuatu diseret, pelan. Seret, berhenti, seret, berhenti. Suaranya berasal dari arah kamar nomor 4. Om Swastiastu. Doanya pecah, tak beraturan. Setra lama itu bukan cerita kosong. Tanah ini tidak pernah benar-benar bersih. Arwah-arwah yang mati tak wajar, tidak pergi jauh. Mereka hanya menunggu. Dan kini ada kematian baru. Kematian yang kotor, tidak wajar. Di tengah gelap, suara bisikan muncul lirih. Perempuan, serak oleh tangis yang terlalu lama ditahan. Bu. Satu kata itu membuat tubuh Bu Made membeku. Ia tahu suara itu. Pernah mendengarnya memanggil dari balik pintu kamar. Meminta tolong, meminta ditemani. Bu, panggilnya lagi, lebih dekat. Bu Made memejamkan mata, tangannya mencengkeram dinding. Ia tahu, sekali melihat, hidupnya tak akan sama lagi. Ampura, ampura, gumamnya berulang. Suara seretan itu berhenti. Hening kembali menyelimuti kos. Tapi kali ini hening itu berisi penuh. Seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Bu Made tahu, jeritan malam Jumat Kliwon itu bukan akhir. Itu tanda. Kamar nomor 4 telah membuka kembali mulutnya. Dan apapun yang terbangun dari dalam tanah ini tidak akan mau diam lagi.
Tangisan itu seharusnya menjadi kabar bahagia. Namun malam itu di kamar kos nomor 4 yang pengap dan lembab, tangisan bayi justru terdengar seperti lonceng kematian. Hujan mengguyur pinggir Denpasar tanpa jeda. Air menetes dari sela atap seng, jatuh ke ember plastik dengan bunyi berulang. Tok tok tok, seperti hitungan waktu yang tak bisa dihentikan. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup, Rani terbaring di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, rambutnya menempel di kening karena keringat. Nafasnya tersengal. Jemarinya mencengkram sprei yang sudah berubah warna oleh darah. Sudah keluar," bisiknya lemah. Bayi itu menangis, nyaring, hidup. Surya berdiri kaku di samping kasur. Dadanya naik turun cepat. Tidak ada rasa haru, tidak ada senyum. Yang ada hanya ketakutan yang menekan dadanya sampai sesak. Tangisan itu terlalu keras, terlalu nyata. Seperti pengumuman bahwa rahasia mereka telah lahir bersama darah dan rasa malu. Beberapa bulan sebelumnya, Surya dan Rani datang ke kos kumuh itu dengan harapan sederhana. Bersembunyi, mereka pasangan muda dari desa, datang tanpa restu keluarga, membawa janji yang terlalu cepat mereka ucapkan. Awalnya hidup mereka tampak biasa. Surya bekerja serabutan, Rani lebih sering di kamar, menghindari tatapan penghuni lain. Ketika perut Rani mulai membesar, mereka menutupinya dengan baju longgar dan alasan sakit biasa. Tapi waktu tidak bisa dibohongi. Ketakutan Surya tumbuh lebih cepat daripada janin di rahim Rani. Ia sering melamun, menatap kosong lorong kos, seolah mencari jalan keluar yang tak pernah ada. Dan malam ini, semua yang mereka sembunyikan akhirnya lahir. Tangisan bayi kembali pecah. Rani tersenyum tipis, meski wajahnya menahan nyeri. "Anak kita, Sur," kata itu menusuk Surya. Bayangan keluarga di desa, tatapan tetangga, hinaan yang mungkin akan datang, semuanya berputar di kepalanya. Ia merasa dunia menyempit, menekan dari segala arah. "Diam," bisiknya, mendekat. Bayi itu tetap menangis. Suaranya memantul di dinding kamar, terdengar lebih besar dari tubuh kecilnya. Dalam kepanikan yang membutakan, Surya membungkus bayi itu dengan kain. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah mungil yang memerah karena menangis. "Hanya sebentar, supaya diam," gumam Surya. Ia menekan kain itu ke wajah kecil bayi itu. Tangisan masih terdengar beberapa detik, lemah, terputus-putus, lalu hilang. Sunyi yang datang setelahnya menghantam lebih keras dari suara apapun. Surya membeku, nafasnya tercekat. Ia membuka kain perlahan. Tubuh kecil itu tak bergerak, bibirnya kebiruan. Tidak, suaranya pecah. Sementara itu di atas kasur, Rani mencoba bangkit, tapi darah terus mengalir dari tubuhnya, merembes ke kasur, menetes ke lantai. "Surya, kenapa?" Suaranya nyaris hilang. Surya tidak mampu menjawab. Dunia seperti berhenti di ruangan sempit itu. Hujan di luar mendadak mereda. Sunyi turun perlahan, seperti sesuatu sedang menunggu. Darah dari tubuh Rani mengalir semakin deras, meresap ke sela keramik, seolah mencari jalan turun ke tanah di bawah bangunan kos itu. Tanah yang dulu merupakan kuburan lama, setra lama. Tempat mereka yang mati tanpa upacara pernah ditanam. Udara di kamar mendadak dingin. Lampu berkedip pelan. Rani terkulai. Nafasnya makin pendek. Matanya menatap Surya dengan ketakutan yang tak sempat diucapkan. "Ampuni aku," bisiknya lirih. Tubuhnya melemah. Nafas terakhir keluar bersama isakan yang tak sempat menjadi jeritan. Dua kematian lahir dalam satu kamar. Namun malam itu belum selesai. Surya duduk di lantai. Di pangkuannya bayi yang sudah tak bernafas. Di hadapannya tubuh Rani yang kaku. Bau darah memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara pelan, seperti desahan dari bawah lantai. Di kamar 04. Surya menoleh cepat ke sudut kamar. Bayangan di sana tampak lebih pekat dari gelap biasa. Tidak bergerak, tapi terasa hidup, seolah sedang memperhatikan. "Kamu tidak sendirian." Suara itu seperti bisikan yang lahir dalam kepalanya sendiri. Surya menutup telinganya, gemetar,
Tidak, tidak. Angin dingin menyentuh tengkuknya. Kain di lantai bergerak sedikit meski jendela tertutup rapat. Lalu tangisan bayi terdengar lagi. Bukan dari tubuh kecil di pangkuannya. Tangisan itu datang dari sudut kamar, dari bawah lantai, dari tempat darah meresap ke tanah. Surya menjerit. Ia menjatuhkan tubuh bayi itu, berdiri terpincang, lalu membuka pintu kamar dan berlari keluar lorong kos sambil berteriak minta tolong. Namun, sebelum ia benar-benar keluar, ia menoleh sekilas. Ia melihat Rani duduk di atas kasur. Tubuhnya masih berlumur darah, matanya terbuka lebar, menatap Surya tanpa berkedip. Di lengannya, bayi itu kembali berada di sana, menangis pelan. Surya berkedip, semua kembali seperti semula. Tubuh Rani tetap terbujur kaku. Ia berlari tanpa berani menoleh lagi. Sejak malam itu, kamar nomor 4 tak pernah benar-benar kosong. Tangisannya pernah dibungkam dengan tangan sendiri, tidak pernah benar-benar berhenti. Beberapa hari kemudian, tangisan itu terdengar lagi. Pertama kali saat subuh belum benar-benar pergi di hari itu. Gede terbangun dengan dada berdebar. Ia penghuni kos baru. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di dalam kos nomor 07, udara terasa lembab dan pengap. Padahal jendela sedikit terbuka. Ia sempat mengira suara itu hanya sisa mimpi-mimpi buruk yang terbawa karena kelelahan perjalanan dari kampung. Tapi suara itu terdengar lagi. Pelan, tipis, terputus-putus. Tangis bayi. Gede duduk di tepi kasur, menahan nafas. Ia menajamkan telinga. Tangisan itu bukan dari kejauhan, bukan dari jalan. Suaranya datang dari dalam bangunan kos ini sendiri. Lebih tepatnya, dari arah lorong ujung. Kamar nomor 4. Gede baru 3 hari tinggal di kos itu. Ia perantau dari Gianyar ke Denpasar. Dapat kerja di bengkel motor, tak jauh dari sana. Dari awal ia sudah merasa kos ini aneh, terlalu sunyi. Penghuni lain jarang keluar kamar. Bu Made, pemilik kos, juga lebih sering duduk diam di teras, menatap kosong ke lorong. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti bayi yang kehabisan tenaga, menangis tanpa harapan akan digendong. Siapa sih subuh-subuh? Gumam Gede. Ia bangkit membuka pintu kamar perlahan. Lorong kos masih setengah gelap. Lampu bohlam menyala redup. Tangisan itu terdengar dari ujung lorong, tepat di depan kamar yang pintunya selalu tertutup rapat. Kamar nomor 4. Gede melangkah, mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap langkah membuat suara tangisan itu semakin lirih, seolah menjauh saat didekati. Begitu ia berdiri tepat di depan kamar itu, sunyi. Tidak ada apa-apa, hanya bau aneh, seperti darah lama bercampur tanah basah. Gede mengerutkan dahi. Ia mundur selangkah. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam kepalanya sendiri, seakan bergema di rongga dada. Halusinasi, katanya pelan. Ia memaksakan diri kembali ke kamar, tapi rasa dingin di punggungnya tidak ikut pergi. Pagi itu, Gede sengaja menunggu Bu Made di teras. Perempuan tua itu sedang menyapu halaman kecil di depan kos. Gerakannya pelan, wajahnya tampak lelah, seolah kurang tidur berhari-hari. Bu Made, sapa Gede. Bu Made menoleh, matanya sembab, lingkar hitam menggelayut di bawah kelopak. Ada apa, Gede? Gede ragu sejenak, lalu memberanikan diri. Di kos ini ada penghuni yang punya bayi ya, Bu? Sapu di tangan Bu Made berhenti lama. Terlalu lama untuk sekedar pertanyaan biasa. Kenapa tanya begitu kamu? Suaranya pelan, tapi terdengar tegang. Tadi subuh saya dengar tangisan bayi dari arah kamar nomor 4. Wajah Bu Made berubah, bibirnya mengatup rapat. Tangannya mencengkram gagang sapu hingga buku-buku jarinya memutih. Itu mungkin kucing, jawabnya cepat, terlalu cepat. Gede tidak langsung menanggapi. Ia menatap Bu Made, mencoba membaca raut wajahnya. Ada ketakutan di sana, bukan takut biasa, tapi takut yang sudah lama disimpan. Bu, kamar itu kosong kan, Bu? Kata Gede hati-hati. Bu Made menghela nafas panjang.
seolah nafas itu selama ini ditahannya. Ia menoleh ke lorong, memastikan tidak ada orang lain. "Kamu ikut saya," katanya singkat. Mereka duduk di teras. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma kamboja dari halaman belakang. Bu Made menunduk, menatap lantai semen yang retak-retak. "Beberapa bulan lalu, kamar nomor 4 itu dihuni perempuan bernama Rani sama pacarnya, Surya," katanya akhirnya. Gede mendengarkan dengan seksama. "Rani meninggal di kamar itu, katanya pendarahan mendadak," lanjut Bu Made. "Hah? Katanya?" Gede menangkap kejanggalan itu. Bu Made tersenyum pahit. "Yang saya lihat darahnya banyak, terlalu banyak. Dan Surya malam itu aneh." "Aneh bagaimana?" "Matanya kosong, tangannya gemetar. Dia tidak pernah bilang apa-apa soal bayi. Padahal perut Rani sudah besar." Kata bayi membuat tengkuk Gede meremang. "Setelah itu Surya pergi tak pernah kembali. Kamar itu saya kunci." Gede terdiam. Tangisan subuh tadi terngiang lagi di telinganya. Tangisan yang bukan sekedar suara, tapi seperti keluhan. "Bu Made, sejak Rani meninggal, pernah dengar suara aneh?" katanya pelan. Bu Made tidak langsung menjawab. Ia mengangguk kecil. "Kadang malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon." Gede menarik nafas dalam. Ada dorongan aneh di dalam dirinya. Bukan rasa ingin tahu biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menariknya masuk lebih jauh. "Bu," katanya mantap, "saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu, Bu." Bu Made menatapnya lama. "Kamu jangan ikut-ikutan, Gede. Tidak semua hal perlu dibuka. Tapi kalau benar ada yang belum tenang, apa tidak lebih bahaya kalau dibiarkan?" jawab Gede. Bu Made terdiam. Pandangannya kembali ke lorong, ke arah kamar nomor 4 yang pintunya tetap tertutup rapat. "Kalau kamu masih dengar suara itu, jangan dekati sendirian," katanya lirih. Gede mengangguk, tapi dalam hatinya, keputusan sudah dibuat. Tangisan bayi itu bukan kebetulan, dan kematian Rani bukan cerita selesai. Ada sesuatu yang ditinggalkan di kamar nomor 4, sesuatu yang kini mulai mencari didengar. Gede menemui Pak Mangku saat matahari sudah condong ke barat. Rumah tetua adat itu berdiri agak terpisah dari pemukiman, dikelilingi tembok batu padas yang ditumbuhi lumut. Di halaman depannya tergantung kain mori putih, dililitkan pada sebatang pohon pule tua. Angin sore menggerakkan kain itu perlahan, menimbulkan suara gesek halus yang entah kenapa membuat dada Gede terasa tidak enak. Pak Mangku duduk bersila di balai bambu. Tubuhnya kurus tapi tegap, rambutnya memutih seluruhnya. Tatapannya tenang tapi dalam, seperti orang yang sudah terlalu sering menatap hal-hal yang tidak sanggup dilihat orang biasa. "Kamu tinggal di kos Bu Made ya?" ucap Pak Mangku tanpa bertanya. Gede terkejut. "Iya, Pak." Pak Mangku mengangguk pelan. Tanah itu memang tidak pernah benar-benar diam. Gede duduk di hadapannya, menceritakan semua yang ia alami. Tangisan bayi di subuh hari, bau anjir di depan kamar nomor 4, cerita Bu Made tentang Rani. Sepanjang cerita, Pak Mangku hanya mendengarkan. Matanya sesekali terpejam, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Rini mati tidak wajar, dan kematian yang tidak wajar itu jarang datang sendirian," kata Pak Mangku akhirnya. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Mangku bangkit, melangkah ke arah kain mori yang tergantung di halaman. Ia berdiri di balik kain itu, tubuhnya tampak samar dari luar, seperti bayangan orang hidup bercampur dengan bayangan lain. "Kain ini dipakai untuk menutup batas antara yang hidup dan yang sudah seharusnya pergi," katanya. Angin berhembus lebih kencang. Kain mori itu berkibar, dan dalam sekejap Gede melihat sesuatu di baliknya. Bukan Pak Mangku, tapi bayangan perempuan berdiri tegak. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tertunduk. Di lengannya seperti ada gumpalan kecil yang tak bergerak. Gede tersentak berdiri. "Pak!" Kain itu kembali menutup rapat. Bayangan itu hilang. Pak Mangku sudah berdiri di sisi lain. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa.
Kamu sudah dilihat. Itu sebabnya kamu datang ke sini, ucapnya datar. Gede menelan ludah, tenggorokannya kering. Yang saya lihat tadi Rani, arwahnya belum utuh, masih terikat oleh rasa sakit dan ketakutan, jawab Pak Mangku. Dan bayinya? Pak Mangku tidak langsung menjawab. Ia kembali duduk, lalu menatap tanah di hadapannya. Bayi yang mati tanpa sempat disambut dunia itu bukan arwah biasa. Ia suci, tapi sekaligus mudah dimanfaatkan, katanya pelan. Maksud Bapak, dimanfaatkan siapa? Pak Mangku mengangkat kepala. Tatapannya kini tajam. Ada kekuatan yang lebih tua dari kos itu. Lebih tua dari Bu Made. Lebih tua dari Rani. Kekuatan yang tinggal di tanah kuburan lama itu. Gede merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kematian Rani membuka celah. Tangis bayinya menjadi panggilan dan ada yang menjawab. Lanjut Pak Mangku. Yang menjawab itu jahat? Tidak semua yang jahat itu berwajah seram, jawab Pak Mangku. Ada yang hanya ingin hidup kembali, meski harus menumpang penderitaan manusia. Gede terdiam. Gambaran bayangan di balik kain mori kembali terlintas di benaknya. Tatapan kosong, lengan yang menggenggam sesuatu tak bernyawa. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya akhirnya. Pak Mangku menatapnya lama. Kamu sudah terlalu dekat untuk mundur. Ucapan itu membuat jantung Gede berdegup lebih kencang. Maksudnya? Kekuatan itu mulai bergerak. Tanda-tandanya sudah ada. Tangisan, bau darah, penampakan. Kalau dibiarkan ia akan mencari penopang baru. Penopang seperti Rani? Atau seperti kamu? Jawab Pak Mangku tenang. Angin sore tiba-tiba mati. Kain mori berhenti berkibar. Keheningan turun, berat dan menekan. Saya tidak minta kamu jadi pahlawan. Tapi kalau kamu memilih tetap tinggal di kos itu, kamu harus siap berhadapan dengan apa yang terbangun. Lanjut Pak Mangku. Gede menarik nafas dalam-dalam. Di kepalanya, suara tangisan bayi kembali terdengar. Pelan, tapi jelas. Seperti memanggil. Kalau saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkannya saja? Tanyanya. Pak Mangku tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah tahu jawabannya. Maka yang lain akan menjadi korban. Dan tanah itu akan menuntut lebih banyak. Pak Mangku kemudian mengambil seikat dupa. Menyalakannya. Asap tipis naik perlahan. Berputar di udara. Membentuk bayangan-bayangan aneh sebelum menghilang. Mulai malam ini, jangan pernah berjalan sendirian di lorong kos setelah matahari terbenam. Dan apapun yang kamu dengar dari kamar nomor 4, jangan dijawab. Gede berdiri, menangkupkan tangan. Dadanya terasa berat, tapi juga penuh tekad. Saat ia melangkah pergi, dari sudut matanya ia melihat kain mori itu bergerak lagi. Sekilas, sangat singkat. Dan di baliknya, ada sesuatu yang kini menatapnya balik. Mengetahui bahwa ia sudah masuk terlalu jauh untuk berpura-pura tidak tahu. Di hari yang lain, angin di halaman pura dalam selalu berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Seolah setiap hela nafas yang masuk ke paru-paru membawa serta sisa-sisa doa orang mati. Gede berdiri di depan candi bentar pura itu. Menjelang sore, matahari belum sepenuhnya tenggelam. Tapi bayangan pohon kamboja di halaman sudah memanjang seperti tangan kurus yang hendak meraih apa saja yang lewat. Di sudut halaman, beberapa kain poleng terikat di batang pohon tua. Ujungnya berkibar pelan. Ia datang menemui Wira, teman lamanya yang kini bekerja membantu urusan upacara di pura dalam. Sejak percakapan dengan Pak Mangku, satu hal terus mengganjal di pikirannya. Kematian Rani bukan sekedar kecelakaan, ada sesuatu yang dilakukan sebelum itu. Wira muncul dari balik pelinggih dengan wajah agak pucat. Kamu nekat datang ke sini sore begini, ada apa? Katanya pelan.
Gede tidak berputar-putar, ia langsung menyebut nama Surya. Raut wajah Wira berubah, tangannya yang sedang memegang dupa berhenti di udara. "Kamu tahu sesuatu ya?" desak Gede. Wira menghela nafas panjang, menoleh sekeliling seolah takut ada yang mendengar. "Aku tidak mau ikut campur sebenarnya. Tapi kalau sudah sampai kamu datang ke sini, berarti memang belum selesai." Mereka duduk di balai kecil dekat tembok pura. Bau dupa bercampur tanah lembab membuat suasana terasa makin menekan. "Beberapa hari sebelum Rani meninggal, Surya datang ke sini malam-malam," kata Wira pelan. "Sendirian? Ya, waktu itu bukan hari upacara. Pura sudah sepi, tapi dia memaksa masuk ke halaman dalam. Katanya mau sembahyang." Terus Wira menelan ludah. "Bukan sembahyang biasa. Dia tanya soal cara menggugurkan kandungan." Jantung Gede berdegup keras. Siapa yang dia tanya? Bukan pemangku resmi. Dia cari orang yang tahu jalan belakang. Wira menunduk. Ada satu lelaki tua yang kadang datang ke pura saat malam tertentu, bukan bagian dari adat. Orang-orang tahu dia bisa hal-hal yang tidak bersih. "Jadi Surya bertemu orang itu?" Wira mengangguk. "Dia membawa sesuatu malam itu. Ayam hitam, kain merah, dan kendi kecil. Aku lihat dari jauh. Mereka masuk ke sisi pura yang jarang dipakai, dekat setra lama." Gede merasakan hawa dingin yang menyusup ke tengkuknya. "Apa yang mereka lakukan?" tanyanya. "Aku tidak berani mendekat," jawab Wira jujur. "Tapi aku dengar mantra yang bukan bahasa sembahyang biasa. Ada tangis perempuan juga, entah dari mana." "Rani?" "Aku tidak tahu. Tapi setelah malam itu, Surya terlihat berbeda. Wajahnya seperti orang tidak tidur berhari-hari. Dan beberapa hari kemudian, Rani meninggal." Suara burung gagak tiba-tiba terdengar dari atas pohon pule. Suaranya serak, memecah percakapan mereka. Gede terdiam lama. Potongan-potongan cerita itu kini tersusun lebih jelas. Surya dalam keputusasaan memilih jalan yang salah. Bukan ke dokter, bukan ke orang tua, tapi ke ritual yang tidak diakui adat. Pak Mangku bilang ada kekuatan yang memanfaatkan kematian itu, gumam Gede. Wira menatapnya tajam. "Karena Surya bukan cuma minta kandungan itu hilang." Gede mengangkat wajah. "Maksudmu?" "Orang tua itu terkenal dengan satu hal. Kalau permintaanmu besar, dia akan membuka jalan. Tapi jalan itu tidak pernah gratis. Harus memberikan tumbal. Tumbal dari anaknya sendiri," kata Wira lirih. "Lalu Surya minta apa lagi?" Wira tidak langsung menjawab. Angin sore mendadak berhenti. Dupa di depan pelinggih padam sendiri, menyisakan asap tipis. "Aku dengar dia bilang tidak siap jadi bapak, tidak mau malu, tidak mau hidupnya hancur," ucap Wira akhirnya. "Dia minta semuanya selesai bersih, tanpa jejak. Ia malu pulang ke desa." Kalimat itu menggantung di udara seperti kutukan. "Tanpa jejak," ulang Gede pelan. "Dalam ritual seperti itu," lanjut Wira, "kalau kau minta sesuatu dihapus, ada yang harus menggantikan. Biasanya darah, biasanya nyawa." Gede mengepalkan tangan. "Jadi Surya membuka pintu?" Wira menatap ke arah setra lama di belakang pura. "Pintu itu mungkin sudah ada, tapi dia yang mengetuknya." Bayangan Rani muncul lagi di benak Gede. Wajah pucat, mata sembab, dan tangisan bayi yang tidak pernah benar-benar berhenti. "Kalau pintu sudah dibuka?" tanya Gede pelan. "Apakah bisa ditutup lagi?" Wira tersenyum pahit. "Tidak semudah membuka." Matahari kini hampir tenggelam. Bayangan pura makin gelap. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Gede," kata Wira serius, "kalau kamu ikut campur, kamu akan diperhatikan. Kekuatan yang dipanggil Surya itu tidak suka urusannya diganggu." "Aku sudah diperhatikan. Tangisan itu tidak berhenti," jawab Gede tenang. Wira terdiam. Ia tahu Gede bukan orang yang mudah mundur. "Kalau begitu, kamu harus cari cara menutupnya sesuai adat, bukan dengan cara seperti Surya," katanya akhirnya. Gede mengangguk. Dalam dadanya ada ketakutan, tapi juga tekad yang tidak bisa ia jelaskan. Surya telah membuka celah dengan ritual terlarang. Celah itu kini melebar, menghisap siapa saja yang berada di dekatnya. Dan jika tidak segera ditutup, bukan hanya kamar nomor 4 yang akan menjadi saksi.
Sore itu, saat Gede melangkah keluar dari pura dalam, ia merasa sesuatu ikut berjalan di belakangnya. Tidak terlihat, tidak bersuara, tapi ada. Tangisan itu kembali terdengar tepat pukul 2 lewat sedikit. Gede terbangun dengan nafas tersekat. Kamar kos yang ia tempati terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal jendela tertutup rapat, kipas angin mati sejak tadi malam. Ia duduk perlahan di ranjang, menajamkan pendengaran. Tangisan bayi. Bukan samar, bukan seperti angin, tapi jelas, rapuh, memanjang, penuh sakit. Gede bukan orang penakut. Sejak kecil ia tinggal di Bali bagian utara, terbiasa dengan cerita leak, setra, dan ruh penasaran. Namun sejak ia pindah ke kos itu, ada sesuatu yang berbeda. Sejak kamar nomor 4 dikosongkan setelah kejadian tragis beberapa bulan lalu, suasana lorong selalu terasa berat. Ia menelan ludah. Tangisan itu terdengar dari kamar sebelah, kamar Rani. Ia bangkit membuka pintu pelan-pelan. Lorong sempit diterangi lampu temaram yang berkelip. Bau lembab bercampur sisa hujan semalam masih menempel di dinding. Tangisan itu berhenti mendadak. Gede berdiri di depan pintu kamar nomor 4. Pintu itu masih tersegel seadanya oleh garis polisi yang mulai mengelupas. Namun anehnya, malam ini ia melihat ada celah kecil di bawah pintu, seperti bayangan bergerak di dalam. Om Swastiastu, bisiknya refleks, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba suhu di sekitarnya turun drastis. Pintu kamar nomor 4 berderit pelan, padahal tak ada angin. Celah itu terbuka sedikit demi sedikit, seolah ada yang mendorong dari dalam, dan Gede melihatnya. Di dalam kamar yang gelap, seorang perempuan duduk di atas kasur tipis yang dulu penuh darah. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat kebiruan, matanya cekung, tapi terbuka lebar. Sosok hantu Rani. Ia tidak berdiri, tidak melayang. Ia hanya duduk, memeluk sesuatu di pangkuannya. Tangisan itu terdengar lagi. Dari pangkuannya, Gede membeku. Tiba-tiba ruangan di hadapannya berubah seperti kilatan adegan yang dipaksakan masuk ke kepalanya. Ia melihat Rani terbaring kesakitan. Darah mengalir deras. Ia melihat Surya berdiri panik. Ia melihat kain menutup wajah bayi kecil itu. Tangisan yang meredup, nafas yang berhenti. Gede terhuyung mundur. Bukan aku, gumamnya lirih. Rani perlahan mengangkat wajahnya. Bibirnya bergerak, tapi suaranya seperti datang dari dalam tanah. Kami belum bisa tenang. Suara itu bukan sekedar suara. Ia terasa seperti tekanan di dada. Darah kami tidak bisa diterima di bumi. Gede gemetar. Ia tahu tanah tempat kos itu berdiri dulunya bekas pekuburan lama. Banyak cerita tentang jasad yang tak diupacarai dengan layak. Siapapun yang membiarkan akan ikut merasakan. Suara Rani kembali berdesis. Lampu lorong pecah tiba-tiba. Gelap menelan semuanya. Gede berlari masuk ke kamarnya, mengunci pintu. Dadanya berdebar, tak terkendali. Ia bersandar di pintu, mencoba mengatur nafas. Tapi gangguan itu belum selesai. Dari sudut kamar, terdengar suara seperti air menetes. Ia menoleh. Di lantai dekat tempat tidurnya muncul cairan merah merembes dari celah keramik. Bau anyir perlahan memenuhi ruangan. Tidak, bisiknya. Tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini tepat di belakang telinganya. Gede menjerit dan menutup kepala dengan bantal. Keesokan harinya, wajah Gede pucat pasi. Ia tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya kepada penghuni kos lain. Mereka hanya tahu ia tidak tidur semalaman. Namun gangguan tak berhenti. Setiap malam Rani muncul. Kadang berdiri di ujung lorong dengan tubuh berlumur darah. Kadang berdiri di depan kamar Gede sambil menggendong bayinya yang wajahnya kebiruan. Kadang hanya suara tangis yang tak henti. Namun yang paling mengerikan adalah ketika Rani menunjukkan ulang detik-detik kematiannya. Seperti potongan film yang diputar paksa di depan mata Gede. Ia melihat Rani berusaha meraih bantuan. Ia melihat bayi yang tak bersalah itu berhenti bernafas. Ia melihat si Surya bajingan kabur dalam kepanikan, lari dari tanggung jawab. Dan setiap kali adegan itu berakhir, Rani selalu menatap Gede. Bantu kami. Suara itu kini bukan hanya tuntutan balas,
ada keputusasaan di dalamnya. Gede mulai sadar. Ia bukan sekedar diteror, ia dipanggil sebagai satu-satunya penghuni kos yang masih rutin sembahyang dan mengerti sedikit tentang upacara adat. Mungkin hanya dia yang peka. Namun, ketakutan tetap menghimpitnya. Suatu malam ketika ia hampir tertidur karena kelelahan, kasurnya tiba-tiba bergetar pelan. Ia membuka mata. Rani berdiri cepat di sampingnya. Wajahnya lebih dekat dari sebelumnya. Mata itu tidak lagi hanya marah, ia penuh luka. Kami tidak dibersihkan. Kami dibuang tanpa doa, bisiknya. Gede teringat cerita polisi waktu itu. Bayi dan Rani langsung dibawa tanpa upacara adat. Tidak ada keluarga, tidak ada kremasi yang layak. Semuanya serba cepat, tak dibersihkan. Tenangkan kami, suara itu memohon sekaligus mengancam. Di lantai bayangan kecil merangkak perlahan ke arah kaki Gede. Ia menutup mata, menahan gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Gumamnya lirih. Tangisan bayi berhenti, sunyi turun perlahan. Rani menatapnya lama, lalu tubuhnya memudar seperti asap tersapu angin. Namun sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat Gede tak bisa lagi berpura-pura tak tahu. Jika tidak, kau yang berikutnya. Kamar kembali kosong, tapi bau darah masih tertinggal. Dan Gede tahu, ia tak punya banyak waktu untuk memilih, lari atau menenangkan arwah yang menuntut keadilan. Pagi itu, langit di atas kos Bu Made tampak kelabu. Bukan mendung yang biasa, melainkan seperti kabut tipis yang menggantung tanpa arah. Udara terasa berat, seolah halaman sempit itu menyimpan nafas yang tertahan terlalu lama. Surya berdiri di tengah halaman dengan wajah pucat dan mata sembab. Sejak 3 malam terakhir, ia tak lagi bisa lari dari bayangan Rani. Sosok itu mendatanginya dimanapun ia berada, berturut-turut. Di kamar kontrakan barunya, di warung tempat ia makan, bahkan di kaca spion motornya. Bayi kecil dengan wajah kebiruan itu selalu ada dalam gendongan ibunya. Dan setiap kali, Rani hanya mengatakan satu hal, kembalikan yang seharusnya. Akhirnya Surya menyerah. Ia datang ke kos Bu Made, memohon agar diizinkan menggelar upacara pembersihan di tempat Rani menghembuskan nafas terakhirnya. Bu Made berdiri tak jauh dari pintu kos, wajahnya tegang namun tegar. Di sampingnya ada Gede yang sejak awal menjadi saksi gangguan tak kasat mata itu. Wira pun hadir, sahabat Surya yang dulu sempat membantu mengurus pemakaman secara tergesa. Di tengah halaman, Pak Mangku sudah duduk bersila. Sesajen tertata rapi di atas dulang, bunga 7 rupa, canang sari, dupa yang mengepul tipis, serta air suci dalam kendi kecil. Bau harum dupa perlahan menggantikan aroma lembab yang selama ini melekat di bangunan kos. Upacara ini bukan sekedar memanggil, ucap Pak Mangku pelan, suaranya berat namun tenang. Ini untuk memulangkan yang tersesat dan memohon maaf atas kelalaian manusia. Surya menunduk dalam-dalam. Ampura, suaranya serak. Saya salah, saya panik, saya takut, saya tidak memberi mereka penghormatan yang layak. Angin berhembus pelan, membuat nyala dupa bergoyang. Pak Mangku mulai melantunkan mantra. Suaranya lirih namun bergetar, menyusup ke sela-sela dinding kos yang selama ini menyimpan jerit tanpa suara. Gede merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi kali ini bukan karena teror, melainkan karena getaran yang berbeda. Seperti sesuatu yang selama ini menekan, mulai diangkat perlahan. Tiba-tiba suhu udara menurun, dupa mengepul lebih tebal. Wira menahan nafas ketika dari arah lorong kamar nomor 4 terdengar bunyi pintu berderit pelan. Tak ada yang menyentuhnya, namun pintu itu terbuka sendiri. Di ambang lorong, sesosok bayangan berdiri, sosok Rani. Wajahnya tak lagi seburuk malam-malam sebelumnya. Memang masih pucat, namun tak lagi dipenuhi kemarahan yang menggetarkan. Di pangkuannya, bayi kecil itu terdiam, tidak menangis, tidak meronta. Surya terisak. Ampuni aku, katanya lirih. Tubuhnya gemetar. Aku sangat takut waktu itu. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku tidak pernah berniat meninggalkanmu seperti itu. Pak Mangku memercikan Tirta ke arah lorong. Roh yang tersakiti, terimalah doa ini. Jika amarah telah terucap, biarlah bumi yang menenangkan. Jika dendam telah membara,
biarlah api suci yang memadamkan. Rani menatap surya lama. Tak ada lagi tatapan menuntut, hanya kesedihan yang dalam, seperti luka yang akhirnya diakui keberadaannya. Angin berputar lembut di halaman. Bunga-bunga di atas sesajen berguguran satu persatu. Bayi dalam gendongan Rani perlahan menghilang menjadi cahaya tipis. Rani memandangnya sebentar, lalu kembali menatap surya. Untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak tanpa suara ancaman. Terima kasih. Tubuhnya memudar pelan, seperti asap dupa yang larut ke udara pagi. Pintu kamar nomor 4 menutup sendiri, sunyi turun, tapi bukan sunyi yang mencekam, melainkan sunyi yang lega. Pak Mangku mengakhiri mantra dengan satu hentakan kecil pada lonceng kecil di sampingnya. Suara nyaring itu memecah sisa-sisa getaran yang tertinggal. Selesai, ucapnya pelan. Gede menghembuskan nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa lorong kos tak lagi terasa berat. Udara mengalir lebih ringan. Bu Made menyeka ujung matanya. Semoga tidak ada lagi yang tertinggal, katanya lirih. Surya masih bersimpuh. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Beban yang selama ini menindih dadanya perlahan terangkat. Meski rasa bersalah itu mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Pak Mangku menatapnya dalam. Dosa manusia tak selalu bisa dihapus, tapi bisa ditebus dengan keberanian mengakui dan memperbaiki, katanya pelan. Surya mengangguk pelan. Dan sejak hari itu, tak ada lagi tangisan bayi di tengah malam. Tak ada lagi bau anyir yang merembes dari lantai. Kamar nomor 4 akhirnya dibersihkan, dicat ulang, dan sebelum ditempati lagi, selalu diberi canang setiap pagi oleh Bu Made. Kadang-kadang saat senja turun dan cahaya matahari terakhir menyentuh lorong kos, Gede masih teringat wajah Rani. Bukan wajah yang marah, tapi wajah seorang ibu yang hanya ingin diakui bahwa ia pernah ada. Dan di antara harum dupa yang rutin dinyalakan setiap sore, kos Bu Made kembali menjadi tempat tinggal yang wajar. Sunyi memang masih ada, namun kini sunyi itu tak lagi menyimpan tuntutan. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.